Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah wala ilaha illallah Allah untuk menjaga puasa kita ya. Apa salahnya kita sesama umat Islam berbagi ilmu tentang Islam. Oke. Biar sama-sama kita terhapus dosa dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Semua hal kita tahu ada baik, ada buruk. Ya. Yang buruk-buruk mungkin kita sudah tahu. Ya sedikit banyak kita harus berubah ya, menjadi lebih baik. Ya kita ingin nanti di timbangan kita nanti amal kita, amal baik kita bisa menutupi amal buruk kita itu, sehingga kita insya Allah bisa masuk ke dalam surga. Jadi hari ini saya ingin menaikkan satu kajian tentang 7 keutamaan bersedekah. Nah, ya untuk mencegah kematian buruk ya, hingga dijauhkan siksa neraka. Itu. Jadi pembahasan tentang bersedekah mungkin ya sudah sering kita dengar, tapi apa salahnya ya kita kaji kembali ya. Yang bersedekah sangat dianjurkan tiap muslim dan merupakan amal ibadah yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bersedekah kan pintu surga ya. Semua ingin ya masuk ke pintu surga. Nah, tetapi dengan kita bersedekah, satu pintu surga pun terbuka bagi orang-orang yang ikhlas mendermakan ya, hartanya di jalan Allah maupun untuk membantu sesama yang sedang kesusahan. Nah, sekarang kan lagi pandemi COVID-19 ya. Ya, sedekah sangat diharapkan bagi mereka yang membutuhkan akibat kehilangan nafkah maupun mata pencahariannya. Ya bagi yang diberikan kemudahan ya secara ekonominya, apa salahnya kita berbagi yang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya seperti Bismillahirrahmanirrahim, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini ada di surah Quran, surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Nah, terus dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa menyesal di saat meregang nyawanya, dan meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebagai untuk bertobat dan menyusul semua amal yang dilewatkannya termasuk bersedekah. Itulah makanya saya akan naikkan kembali sekedar kita semua ya berbagi
ya kan, sharing ya kan, kan gitu. Mengapa Allah dan Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersedekah? Ya, sebab di dalam sedekah itu berlip- tertanam berlipat-lipat pahala. Allah memberikan ganjaran dan menyayangi umatnya yang peduli terhadap sesama. Sebelum saya lanjut ya, ini ada 7 keutamaan bersedekah. Sebelum kita lanjut, jika kita masih enggan untuk bersedekah ya, setelah mendengar ini ya, mendengar ini, dan di bulan yang sangat suci ini, di bulan puasa ini, bukalah keran 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 apa ya, keran ya rezeki kamu untuk ya kamu bagikan sama orang-orang baik. Oke. Terus 7 keutamaan bersedekah. Yang pertama, mencegah kematian buruk. Orang yang suka bersedekah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian yang buruk. Hal ini disesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini sabdanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah itu bisa mencegah kematian buruk. Itu sabda Rasulullah. Nah, sebelum kita lanjut, jangan enggan. Mari bersedekah. Oke. Yang kedua, meredam murka Allah. Bersedekah selain mendapatkan pahala berlipat, juga menghindari murka Allah. Seperti ini ya. Seperti dalam sabda Rasulullah, sedekah sirri atau secara rahasia memadamkan surga Allah, dan sedekah secara terang-terangan merupakan perisai dari neraka. Gitu dia. Ketiga, 70 pintu keburukan ditutup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu bisa menutup 7 pintu keburukan. Sampai dari 3 ini udah ada sabda Rasulullah, ya kan? Masih enggan. Coba flashback kembali kehidupannya. Kita mampu, apa salah sedekah sama orang lain? Toh kita juga nggak akan miskin, tidak akan rugi. Oke. Karena apa? Kita bersedekah, rajin bersedekah, Allah akan menggantinya. Nah, seperti nomor 4 ini ya, akan diganti Allah. Nah, ini dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang 2 malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Nah, sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Pakil. Nah, itu dia. Kita berbuat baik nih, tangan kanan, ini tangan kanan saya. Kita bersedekah. Kita 2 malaikat. Nah, minta sama Allah yang pertama, ya Allah, berikanlah pengganti bagi yang menafkahkan hartanya. Yang kedua, ini tangan kiri saya, orang yang enggan bersedekah, maka malaikat
minta sama Allah, ya Allah berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari nomor 1442, Fathul Bari. Ini sahih ya. Nah, yang kelima, bisa menolak bala. Nah, orang yang suka bersedekah hidupnya insya Allah akan dijauhkan dari mara bahaya. Nah, akan dipanjangkan umurnya dan artian hidupnya dipenuhi keberkahan. Nah, seperti sabda Rasulullah, sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Itu dia. Yang keenam, menambah kemuliaan dan derajat. Nah, kan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya, dan tidak ada orang yang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi hadis riwayat Muslim nomor 2588, syarh Sahih Muslim, ini sahih. Ya, yang ketujuh, ini yang sangat ya kita takuti ya sebenarnya ya. Memang kita takuti api neraka, menjaga dari siksa api neraka. Nah, ya. Dari Adi bin Hatim mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir. Kemudian beliau bersabda lagi, jagalah diri kalian dari neraka. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir lagi, ya, 3 kali menyingkir, kan? Hingga kami beranggapan bahwa beliau melihat neraka itu sendiri. Selanjutnya beliau bersabda, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kalaulah tidak bisa, lakukanlah dengan ucapan yang baik. Nah, itu dia. Hadis riwayat Bukhari nomor 6539, Fathul Bari, ini sahih. Ya, jadi dengan kajian ini adalah keutamaannya ya, keutamaan bersedekah. Kita bisa jauh, bisa selamat mencegah kematian yang buruk dan dijauhkan dari siksa api neraka. Seperti itu. Oke. Jadi semoga kajian singkat ini bisa nambah ilmu bagi saya pribadi dan bagi kita semua sahabat muslim dan muslimah. Semoga kajian ini juga sangat bermanfaat. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.